Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bareng aku di toko RL Material Lumajang. Aduh, ini si narsis ini. Ikut aja kalau ada orang bikin video ya. Ya, oke. Ya, Ya, cuci tangan dulu adek. Semangat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu ya, sehat selalu, tetap semangat, semangat, semangat beribadah, bekerja itu juga ibadah ya. Hari ini aku mau bahas komenan dari Bunda Rini tentang hambatan toko bangunan, hambatan, rintangan atau apa ya yang menghambat apalah ya namanya juga usaha. Gini Bun, setiap orang usaha itu pasti ada aja masalahnya. Orang kerja pun seperti itu. Orang kerja pun seperti itu, nggak ada yang semuanya itu mulus, lancar, nggak ada masalah itu. Kalau menurut aku nggak ada ya. Tinggal kitanya sendiri bagaimana menyikapinya. Ya pasti ada, apalagi orang usaha ya. Orang usaha itu pasti ada saja hambatannya, masalahnya. Nah, kalau yang di toko bahan bangunan itu, toko bangunan yang aku alami, aku mau cerita sedikit ya. Jangan dibikin ini tapi nggih. aku nonton HP. Iya, adik nonton duduk di sana. Jangan dijadikan beban. Jangan dijadikan beban untuk teman-teman yang menjalankan usaha. Usaha itu pasti ada masalahnya, pasti ada hambatannya, dan solusinya juga insya Allah pasti ada gitu. Kalau yang aku alami, apalagi toko baru, toko bangunan yang baru di kota, lumayan ini masuk kota lah ya, di kota itu satu itu perang harga, bisa dibilang perang harga ya, harga. Nah, harga kalau toko baru ada beberapa produk, ada beberapa produknya yang dijual di toko bahan bangunan itu apa ya, kita nggak bisa ngambil keuntungan yang banyak gitu kan, apalagi kalau kita ngambilnya kuantitinya sedikit. Biasanya dari distributor itu ngasih harganya beda sama toko yang kuantitinya banyak, ngambil kuantitinya banyak. Misalkan ngambil semen, order semen 100 sak, dengan order semen satu tronton, itu biasanya harganya dari distributor dibedakan gitu ya. Semakin banyak ngambilnya, semakin murah kita dapatnya gitu. Jadi kalau kita dapatnya harganya murah, kita masih bisa jual dengan harga rata-rata yang ada di sekitar kita. Berarti kan keuntungan kita bisa dibilang bagus ya, bagus meskipun nggak banyak, karena semen itu keuntungannya nggak banyak, tiap saknya itu nggak banyak, tapi memang barangnya fast moving gitu, orang pasti cari, pasti laku gitu. Dan kalau toko baru ordernya nggak apa-apa, sedikit aja, kita ngambil keuntungan sedikit aja, nanti pelan-pelan kalau orang-orang sudah tahu toko kita, sudah tahu pelayanan kita gitu ya, toko baru pelayanannya bagus,
harganya juga masih bisa bersaing dengan toko-toko sebelah-sebelahnya. Nah, insya Allah nanti lama-lama pelanggan juga akan balik lagi ya, repeat order lagi ya, dan itu orderan kita bisa ditingkatkan lagi kuantitinya ke distributor. Kayak aku dulu pertama-tama memang sedikit, nggak banyak, dan nggak berani ya, karena semen itu rawan. Kalau 1 bulan 2 bulan, mungkin 2 bulan ya, 2 bulan nggak laku itu rawan keras. Itu rawan keras ya kalau semen itu, produknya semen dan semacamnya, mau semen biasa, semen putih, atau perekat bata ringan, atau pelamir. Kecuali kalau ini ya, kalau pelamir itu memang agak lama kerasnya. Semen yang terutama, semen itu yang paling cepet kerasnya, apalagi kena air. Kalau musim hujan itu hati-hati nyimpan semennya. Nyimpan semen itu hati-hati, kena kecipratan air hujan bisa langsung keras gitu ya. Jadi semen itu nggak usah order banyak-banyak dulu. Kalau memang toko baru, kita lihat aja pasarnya dulu ya, keluarnya barang itu kita lihat dulu. Kalau misalkan cepat, bisa kita tambahi lagi orderannya gitu ya. Yang pertama memang perang harga, tapi nggak usah dijadikan hambatan, nggak usah dijadikan beban pikiran, bebannya kita ya. Kita ikutin aja arusnya. Memang toko baru, apalagi yang di kota dan saingannya lumayan bagus ya di sekitar itu ya, memang begitu. Kita bisa perang harga, kita bisa menonjolkan yang lain. Misalkan kita memang harganya enggak semurah yang toko-toko sebelah, masih ada selisihnya lagi di bawahnya, tapi misalkan kita bisa menonjolkan yang lain, misalkan pelayanannya gitu ya. Pelayanannya nggak apa-apa, aku pun juga gitu. Ada yang lebih mahal di tokoku daripada toko yang lain, tapi juga aku punya gini ya, insya Allah pelayanan nggak kalah lah sama toko-toko yang lain. Aku pede kalau soal pelayanan, pede sama konsumen itu. Jadi aku masih punya nilai lebih, selain kalau harga mungkin ada yang sama atau lebih mahal dari sini, tapi ada juga yang lebih murah dari toko sini. Karena nanti ada ini ya Bun ya, kita lihat, kita bisa subsidi silang. Barang ini murah, barang yang lain bisa kita up lagi harganya gitu. Yang kedua itu, orang bangun itu memang musiman, enggak ini ya, bukan kebutuhan seperti beras gitu ya, kayak bahan makanan kayak beras, minyak goreng, atau gula. Itu kan memang semua orang ya, setiap orang itu setiap hari itu konsumsi setiap hari. Kalau orang bangun kan memang nggak setiap hari, tapi nggak, insya Allah ada aja. Tapi memang musiman teman-teman ya, bukan musiman bulan ini atau bulan ini, enggak. Ada kalanya itu memang rame gitu ya, ada kalanya rame, ada kalanya memang sepi banget, itu memang begitu. Jadi memang ada yang bilang ya musiman, orang bangun tuh musiman, tapi ada aja, pasti ada aja. Dan memang orang bangun itu nggak selalu order di toko kita, karena pasti mereka itu nyari juga ke toko yang lain gitu ya. Nyari mungkin kalau pemborong itu nyari harga, jelas nyari harga yang lebih murah gitu. Kalau pemborong itu biasanya jarang ya yang nyari pelayanannya itu ya wis yang murah, karena mereka kan terus biasanya banyak gitu ya. Musiman kayak tahun 2023 lalu itu menurut aku memang lagi sepi-sepinya dibandingkan dengan tahun 2022. Tahun 2022 itu alhamdulillah lumayan memenuhi target yang aku bikin, sehari omsetnya segini.
2023 itu langsung anjlok gitu ya. Dan itu juga tergantung usaha kita juga. Kalau itu nggak ada usahanya dari kita nggak jemput bola nyari orang-orang yang lagi bangun, kita nawarkan barang kita, dagangan kita nggak masuk ke perumahan-perumahan, nggak menawarkan, ya nggak bisa ya. Toko baru jelas nggak bisa itu. Orang bangun itu nggak ini ya ada aja, cuman nggak setiap hari gitu, nggak setiap hari semua orang itu nggak. Yang ketiga itu apa ya, omset itu tadi, omsetnya ya, tokonya itu namanya orang dagang ya, nggak setiap hari itu sama omsetnya, nggak kayak karyawan. Kalau karyawan itu sudah jelas apa gajinya segini gitu ya. Kalau kita orang usaha dagang itu pasti naik turun ya. Jadi ya gitu, naik turun bun, naik turun ya teman-teman ya, omsetnya itu ya nggak apa-apa gitu. Apalagi toko baru, nanti lambat laun kita perbaiki lagi. Aku awalnya mungkin satu hari itu dapatnya berapa, tapi bulan depannya lagi, tahun depannya lagi bisa naik, tapi bisa aja turun lagi gitu, bisa ya naik turun omset. Jadi kalau misalkan kita omsetnya itu, jadi aku dulu itu ngitung teman-teman, gimana caranya, bukan gimana ya, harus dapat omset berapa untuk mengembalikan modal atau enggak rugi gitu ya, jadi sehari itu harus dapat omset segini, harus terjual segini. Itu aku dulu sudah ngitung. Jadi kalau omsetnya di bawah itu, rata-rata perharinya rata-rata di bawah yang aku targetkan, nah itu bisa dikatakan rugi gitu ya. Tapi memang orang usaha memang gitu, jelas. Kalau menurut aku pertama itu jelas ruginya ya, kita mau BEP aja modal itu berapa tahun ya, kita bisa nargetkan, tapi namanya rezeki kita nggak bisa ini ya, ngatur ya, kita nggak bisa ngatur rezekinya kita itu ya. Kita cuma bisa berusaha itu omset ya, kalau omsetnya sedikit ya apa namanya, kita harus punya apa namanya ya, kan kita itu nggak cuman apa duduk nunggu pelanggan beli dibawa pulang, enggak. Karena kita itu toko bahan bangunan perlu armada, meskipun hanya Kaisar, Triseda yang roda 3 itu untuk ngantar pesanan, operasional termasuk gaji karyawan ya, kecuali kita sendiri yang nangani misalkan. Tapi nggak mungkin lah ya kalau ibu-ibu itu, emak-emak itu ngangkat semen gitu kan, nggak kuat, jadi harus ada karyawan kan kita bayar ya, nggak mungkin sukarela. Kalau omsetnya kecil ya kita harus punya cadangan untuk buat biaya operasional, untuk gaji karyawan juga. Nah, kan aku dulu itu kayaknya pernah cerita ya di video sebelumnya. Terus apalagi ya, oh iya, ini yang paling ini pastilah ada. Ya itu tidak bisa kita pungkiri ya, kalau toko bahan bangunan itu memang ditempo teman-teman, ditempo. Jadi kalau pemborong, biasanya pemborong ya itu memang minta tempo gitu, karena biasanya pemborong itu cairnya nggak di awal sesuai progresnya.
kalau pemborongnya punya modal ya mungkin dimodalin dulu, tapi kalau nggak punya modal ya kerja sama-sama toko gitu ya, minta order dulu sama toko. Tapi ya dia harus pengertian ya, harus pengertian juga yang hutang gitu ya. Kita kan juga sama ya, toko bangunan itu kita dihutangi juga sama distributor, sama pabrik, sama mas-mas sales. Jadi biar sama-sama lancar. Oke, mudah-mudahan sama-sama mengerti. Tapi ada aja teman-teman, ada aja yang molor pembayarannya lebih dari 1 bulan, itu juga ada ya. Tapi nggak usah terlalu dijadikan beban ya, kita asal komunikasinya bagus, kita komunikasikannya baik sama konsumen, insya Allah ya malah jadi saudara. Aku ada konsumen itu yang apa ya, orangnya itu juga enak gitu, kita juga ngasih pelayanannya juga bisa lebih ikhlas lagi ya. Kan kadang itu orang itu kayak apa, kalau nggak dibayar-bayar itu mangkel ya. Ya mungkin mas-mas sales sama juga, sama seperti itu ya. Nasibnya toko bangunan sama mas-mas sales itu nggak jauh beda sebenarnya. Semoga aja ya sama-sama lancar ya mas-mas salesku semua, karena kita itu memang ngasih hutang gitu ya. Tapi insya Allah itu jadi catatan pahala sendiri ya, karena setiap kali kita memberi hutang itu tiap hari ada balasannya sendirilah nanti. Yaitu memang hambatannya, kerintangannya kalau nggak dibayar teman-teman. Apalagi ada juga yang kabur, kayak gitu, habis order dibayar berapa, tapi masih ada sisanya, ternyata orangnya kabur nggak bayar gitu ya. Ditelepon nggak diangkat, didatengin ke rumahnya nggak ada gitu, ada aja alasannya itu ada. Tapi mudah-mudahan kita nggak dipertemukan sama orang-orang seperti itu. Itu hal yang umum pada toko bangunan, itu hal yang umum di Lumajang. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman gitu. Kalau di tempat teman-teman bisa langsung cash semua, itu malah bagus. Itu akan membantu cash flow toko ya. Enak kalau semuanya cash, nggak ada yang hutang, itu bagus itu. Mudah-mudahan nanti rezekinya sama-sama lancar, jadi nggak ada yang hutang-hutang. Mudah-mudahan. Terus yang keempat itu tadi keberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Kelima itu yang aku alami, uang toko itu terpakai pribadi teman-teman. Jadi kalau bisa, itu belum terjadi sama aku. Kalau bisa kita sendirikan uang toko dan uang pribadi. Maksudnya gimana? Ya, aku itu di toko ini itu sistemnya juga aku digaji, aku memberi gaji kepada diriku sendiri gitu ya. Jadi aku gaji aku sendiri, bukan seenaknya tiba-tiba ngambil aja. Ya kadang-kadang gitu. Tapi kalaupun itu terpakai, nanti dihitung ternyata nggak sama. Oh berarti uangnya terpakai sama aku gitu, terpakai pribadi. Ya akhirnya nanti harus dicatat ya, kita catat uang yang terpakai itu berapa. Ya memang benar itu modal dari kita. Cuman kita kan juga harus ngisi barang lagi, terus bayar mas-mas sales, bayar karyawan gitu ya. Jadi kalau bisa toko baru itu punya uang cadangan harusnya ya. Nggak tiba-tiba kita punya uang 100 juta terus kita belanjakan semua full untuk produk, untuk ngisi toko, kita nggak punya cadangan uang lagi. Jangan teman-teman, jangan, itu bahaya. Nanti kita kalau barangnya nggak laku, kita mau gaji karyawan gimana? Barangnya nggak laku, belum jadi uang, sudah waktunya jatuh tempo bayar ke mas-mas sales, kita bayarnya gimana gitu. Janganlah, nggak apa-apa, kita nggak lengkap dulu, nggak apa-apa lah.
itu memang salah satu hambatan juga, cuman ya daripada kita nanti kepontal-pontal ya karena nggak punya uang cadangan. Kalau nggak ada kita nggak apa-apa, kerja sama aja, nempel sama toko-toko sebelah ya, kita diskusikan, kita musyawarahkan, jadi kita negokan ke toko yang lain supaya mau gitu. Tapi insya Allah mau lah ya, sama-sama dijualkan barangnya. Jadi uang tadi terpakai untuk gaji ya. Nah, kalau aku kebetulan memang suami itu juga jalan di proyek juga, jadi sedikit banyak itu juga produknya barang daganganku juga kepakai, maksudnya dibeli suami sendiri untuk proyeknya gitu kan, jadi kalau ada suami ada proyek ya alhamdulillah masih ada pemasukan untuk toko gitu. Itu sih tadi yang pertama ya, perang harga. Yang kedua itu orang bangun itu bisa dikatakan musiman, nggak seperti orang jual beras, minyak, gula. Yang ketiga itu omset itu nggak langsung tinggi gitu ya, pasti naik turun, malah turun dulu, minus dulu. Terus keempat itu diutang atau bond ya, kita di bond gitu loh. Apalagi di bond, tapi nggak apa-apa kalau bayarnya lancar, itu nggak apa-apa, nggak masalah menurut aku. Yang masalah itu kalau orangnya lari atau melebihi dengan jangka waktu tempo yang kita berikan gitu. Biasanya maksimal itu 1 bulan lah, tapi ada aja yang lebih ya. Jadi itu kita menghambat juga nanti bayar ke mas-mas sales. Tapi ya mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan rezekinya semuanya lancar, jadi sama-sama bayarnya sama-sama lancar gitu. Ya itu diutang sama orang yang niatnya nggak bener lagi. Tuh nomor 4. Yang nomor 5 itu uang toko terpakai untuk pribadi. Namanya kita usaha dagang, terus manajemennya seadanya kita sendiri ya, kita kadang merasa itu uang kita gitu ya, padahal kita harus memenuhi kewajiban yang lain, bayar gaji karyawan, operasional, dan bayar mas-mas sales itu tadi. Ternyata sudah 20 menit teman-teman, sudah 20 menit. Mungkin bisa membantu ya, tapi itu nggak usah dijadikan beban pikiran. Kalau orang mau usaha itu harus siap memang seperti itu. Namanya orang usaha, berbisnis, memang seperti itu, pasti ada hambatannya. Semua orang sih, mana ada ya orang nggak punya masalah itu ya, masalah ada aja, tapi nggak apa-apa, itu nanti sesudah kesulitan kan ada kemudahan, pasti ada kemudahan, asalkan kita terus berusaha, berpikiran positif. Itulah minta sama Allah supaya kita dikuatkan, dimudahkan, dilancarkan, diridhoi usaha kita ya. Niatnya diperbaiki lagi, niatnya untuk membantu mencarikan kebutuhan orang lain gitu ya, yang mereka cari kita bantu carikan gitu. Bukan melulu kita mencari untung ya, bener kita dagang mencari untung, tapi niatnya juga diperbaiki lagi niat kita. Kalau ono nih diperbaiki lagi niat lagi. Mungkin kalau ada masukan dari yang lain, mas-mas sales yang lain, mas-mas sales maksudnya yang punya usaha toko bangunan yang lebih berpengalaman dari aku, karena aku baru 2 tahun ya. Ini sudah 2 tahun belum ya? 2002, belum genep 2 tahun, hampir 2 tahun. Nah, mungkin ada pengalaman atau masukan atau ide-ide gitu boleh, atau sarannya boleh, kita buka dengan lapang dada gitu ya, karena kita sharing di sini ya.
kita sharing, bukan bermaksud menggurui, kita sharing aja yang kita alami gitu, supaya teman-teman juga nggak kaget dan sedikit banyak ya, mungkin sedikit, syukur-syukur bisa banyak bermanfaat ya, niatnya biar bermanfaat untuk yang lain, pemula-pemula yang mau buka toko bahan bangunan atau yang baru mau buka gitu ya, atau baru memulai usaha toko bangunan ya. Mati lampu ya pun, mungkin segitu dulu ya, segitu dulu sharing hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika